ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kami sudah berada di pabrik tahu Desa Bakaran Batu, Kabupaten Deli Serdang, untuk mengetahui bagaimana sejarah pengusaha pabrik tahu dalam membangun usahanya. Mau tahu keseruan kami di pabrik tahu di Desa Bakaran Batu, Kabupaten Deli Serdang? Ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 tugas kuliah kewirausahaan. Kali ini kami mendatangi pabrik tahu di Desa Bakaran Batu, Kabupaten Deli Serdang. Pabrik tahu UDDK 16. Kali ini kita sudah berjumpa langsung dengan anak dari pemilik pabrik ini. Pada siang ini kita akan berbincang-bincang mengenai pabrik tahu yang dimiliki ayah beliau. Assalamualaikum Bang. Ya, kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Usuluddin dan Studi Islam, Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dari tugas kuliah kewirausahaan. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Bang. Pertama, sejak kapan mulai usaha pabrik tahu ini berdiri, Bang? Tahun 98. Tahun 98. Berdirinya dari langsung sebesar ini atau ada usaha kecil-kecilan dulu? Enggak sebesar ini lah, merintis lah. Merintis ya? Enggak ada usaha kecil-kecilan. Nggak ada usaha dari kecil-kecilan, memang langsung pabrik tahu Makan sampai enggak langsung besar. Lumayan kan sampai langsung merintis. Berproses sampai semaju sekarang ini dari mulai tahun berapa, Bang? Ini kan Sampai pabriknya dari 98 sampai 2011. Iya, dari 98. Itu dulu kan tahunya tahu basah, yang di papan tahu Cina, tahu sayur. Sempet tutup kan bapak kecelakaan 2 tahun lah tutup nih kan pabrik. Jadi buka kembali nih setelah udah ada tutup kan, merintis lagi cari modal 2015 sampai sekarang. Oh, dari 2015 mulai berkembang sampai sekarang. Cuma beda lagi, tahunya jadi tahu Sumedang, tahu goreng, nggak main tahu putih lagi. Berarti dulu masih tahu-tahu yang putih itu. Iya. Habis tutup merintis 2015 baru main tahu Sumedang. Sampai sekarang. Apa alasannya Bang bisa berubah gitu? Proses kerjanya kalau tahu itu kan malam, kalau ini siang. Kalau tahu sayur itu malam dia. Misalnya dari jam 5 sampai jam 12 malam. Karena kan di order jam 1 malam sampai pagi. Kalau tahu ini kan kerjanya pagi sampai jam 6. Paling tukang goreng yang sampai malam, jam 10 malam dari pagi. Itu aja. Selanjutnya kira-kira berapa banyak modal Bang untuk awal mula adanya pengembangan pabrik? Awal mula berapa banyak modal yang dikeluarkan? Modalnya setelah berubah jadi pabrik Dari mulai awal Dari sih. awal merintis. dari awal Iya. sama lahan-lahannya juga. Iya. Dari mulai awal lah lahan apa mendirikan. Kalau cepet lempol mungkin ada, kalau sama 150 mesin juta. sama lahan lah ya, Iya. zaman dulu. Kalau sekarang lebih merasakan. Sampai omset di 2015 nggak ada penambahan modal, Bang, di 2015. Adalah renovasi pabrik. Dulu kan pabriknya di tengah, di sini pabriknya dulu. Ini kan pabriknya ada di sudut sana. Investasi lagi lah ke sana dipindahi. Dulu kan ini rumah karyawan. Rumah kita dulu masih di Mandala. Oh, ini sekedar pabrik, Bang ya? Nah, ini khusus pabrik. Kita lalu lalang lah, Medan Tembung kan. Kita pindah total ke sini 2012. 2012 ini. Pindah total ke sini. Mandala disewakan. Kita pindah sini.
Kalau omset keuntungan tahu yang putih sama tahu-tahu Sumedang sekarang ini bang, mana yang lebih besar omset keuntungan? Balance sih, cuma kan resikonya kan lebih ke Iya, tahu goreng, tahu karena kan goreng. 2 kali dia pengerjaannya, udah dicetak, digoreng, Digoreng finishingnya. Ada dicetak, ada hancur, di finishing nanti digorengan pun ada hancur kan, tahu sortiran. Kalau tahu itu kan siap jadi langsung jual. Itu aja bedanya. Untuk suka dukanya apa aja bang yang dalam mendirikan usaha ini? Ya paling merintis lah kalau orang. Itu kan. dari awal susah bang ya bangun usaha. Kalau usaha ini kan merintis kan, cari konsumen itu yang payah. Kalau udah kayak gini udah berjalan, orang datang sendiri nggak tanpa dicari kan. Tapi kan awal susahnya itu kan memang ke pajak itu nawarkan, kita pasarkan, ada yang mau, ada yang enggak kan gitu. Berarti sekarang udah ada apa lah konsumen-konsumen khusus lah, tetap ya, konsumen tetap. Tetap. Tapi ya konsumen baru lah jadi ya kan beda dia. Jual tahu goreng sama tahu basah kan beda. Semenjak kasus COVID kan ada COVID semalam itu, ada nggak tingkat Penurunan bang? Semenjak COVID semalam itu? Penurunan nggak ada karena tahu ini kan memang konsumsi setiap hari dibutuhkan orang. Paling harga bahan baku yang naik itu yang buat susah. Kayak harga minyak sama kacang. Dari COVID tahun 2020 lah, 2020 awal COVID, nggak 2019 ya. Harga kacang dulu masih 375, sekarang udah 610.000. Naiknya udah berapa persen? Udah hampir separuh kan. Tapi penurunannya nggak ada nampak di era COVID itu bang ya? Kalau omset nggak ada turun. Omset nggak ada Tetap turun. segitu ya? Nah, karena kan tahu ini kan memang kebutuhan pokok, nggak bisa dihilangkan kan gitu kan. Memang makanan ciri khasnya orang Indonesia Tahu, juga, Bang, tempe, ya? memang kebutuhan sehari-hari lah. Kalau untuk penghasilan selama covid nggak ada terganggu, cuman karena bahan-bahan. Iya, terganggu ya paling karena bahan itu naik, harga tahu kan nggak bisa kita langsung naikkan kan. Di pasar harus kita, misalnya ini naik, kita kasih ancang-ancang tahu mau naik, paling minggu depan baru bisa kita naikkan. Nggak bisa langsung, ini hari naik, besok kita naik, nggak bisa. Email kan nggak terima dia kan, terkejut lah kita bilang kan. Jadi kita kasih waktulah seminggu. Misalnya Senin depan kita naik, itu aja. Paling seminggu lah kita, misalkannya kan nomboi lah sementara kan. Berapa karyawan yang dipekerjakan di Sumedang? 10 ya? Sama yang ngantar. Kalau keuntungan kita selama setahun bang bangun pabrik ini, Pak, keuntungan jualan tahu ini lah selama setahun. Ini pabrik ini udah lama dibangun, 2000 habis kecelakaan bangun ini. Setahun keuntungannya kira-kira berapa bang? Tergantung lah ya. Iyalah, omset kan nggak seminggu full. Misalnya kita buat 100 kan nggak 100 dia. Hari-hari sepi kan ada. Jumat sepi. Itu dia. Nggak tetap. Enggak, kalau rata-rata kita nggak bisa. Dia naik turun, Senin banyak, Senin sampai Kamis banyak tuh, 120, 100 gitu kan. Nanti hari Jumat orang pajak tuh sepi dia. Jumat sepi. Sabtu banyak, Minggu berapa lah gitu. Jumat Sabtunya paling dia nggak balance lah, nggak stabil kan. Keuntungan relatif lah. Makanya. Jadi Cut dulu. kira-kira apa bang tips awal mulai usaha itu apa tipsnya kira-kira? Tipsnya Motivasi. ya kayak mana ya? Ya dari abang sih motivasi untuk anak-anak muda kan. Nah, gimana mulai usaha itu? Banyak yang nganggur sekarang. Ya kalau mau maju kita ya jangan ragu-ragu lah kan gitu kan. Ya memang kalau namanya jualan ini kan Pasti ada untung ruginya bang. bukan masalah itu. Nyari konsumen awal ini susah, ngajak orang untuk percaya sama kita. Misalnya kita produksi pasar tahu misalnya kan, produksi makanan tahu kita bilang kan, oke kamu lah misalnya kan, ayo kita join yuk, kerjasama yuk kan kamu belum percaya sama aku kan gitu kan, kita rayu kayak mana caranya kan gitu kan, kita kasih contoh barang. Misalnya dia rata-rata 10, kita kasih dulu 2, tes lah dulu tahuku kan gitu, mana cocok kan gitu. Itunya perintis lah yang payah memang kan. Kalau udah jalan aja kayak air. Kalau udah tinggal jalan kan enak ya merintis Jalan dari kayak awal. air aja, jalan aja dia datang sendiri orang tuh kan. Ya, rezeki itu datang sendiri lah gitu kan. Ya susah senangnya itu kan tergantung kita yang jalan kan sih. Kita kayak mana kan, mau maju mau mundur. Tapi kalau prinsipku ya, aku kan kebetulan aku anak manajemen juga, kuliah pun aku kan ngambil fakultas itu, jadi
Kalau aku pribadi ya, karena memang kebetulan orang tua kan usaha dari dulu, jadi aku termotivasi untuk kerja di kantor atau jadi pegawai negeri itu udah aku hilangkan memang semenjak aku tamat sekolah 2009. Aku kan udah terus di sini kan, dari Mandala ke sini lihat orang ini. Jadi motivasi untuk kerja, kalau bisa kita menciptakan lapangan kerja sendiri untuk orang lain. Jangan kita berharap, oh tamat kuliah aku mau kerja di bank. Banyak berharap dia yang kerja bukan dia yang Karena aku pernah jumpa dosen pun ngajarkan seperti itu. Iya. Kalau bisa kita kan tamat kuliah tuh menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi ownernya bukan aja. Walaupun kita modalnya kecil kan kayak mana lah, atau kita maaf kata jualan bakso bakar, tapi kan kita dagang sendiri, nggak disuruh-suruh orang kan. Lain cerita kalau kita tamat kuliah belum ada modal, kita kerja dulu pakai target, misalnya tak 2 tahun kita kumpul modal, oh aku buka inilah tak counter handphone ya kan, tak apa kopi tak apa kan gitu. Sekarang kan kuliner kan memang lagi naik daun, apalagi anak-anak muda sekarang kan, yang boba lah, yang burger lah ya kan. Kalau makanan kan nggak habis-habis dia kan. Makanan karena itu kita kalau bisa usaha itu ya buat makanan dikonsumsi tiap hari, atau kedai sampah aja jual beras, minyak makan, sembako itu kan nggak bisa dihilangi. Daripada contohnya jual makanan, handphone itu kan bukan kebutuhan kita tiap hari, masih bisa kita pending, setahun depan masih bisa beli handphone ya kan. Kebutuhan yang nggak bisa dihilangin kan kayak Kalau makanan yang tiap hari ya. Kita kan nggak mungkin menghilangkan beras ya kan. Beras kan nggak mungkin kita hilangi, pasti kita beli walaupun sekilo kan. Minyak makan nggak mungkin goreng pakai air. Kayak gitu aja sih kalau. Mungkin itu dari kami Bang. Terima kasih banyak ya Bang, telah bantu kami untuk wawancara yang untuk tugas kuliah. Ya sahabat kampus, inti yang dapat kita ambil dari membangun suatu usaha diperlukan hal merintis. Suka dan duka pastinya ada di setiap membangun usaha. Seperti abang ini yang sekarang ayah beliau mempunyai pabrik yang sebesar ini, yang dari dulunya hanya kecil, merintis dan besar hingga sekarang saat ini. Nanti kami boleh cek-cek untuk video-video beberapa. Terima kasih banyak Bang ya. Pabrik tahu yang tadi pemilik dari pabrik tahu wawancara. Dahulu beliau mendirikan pabrik berada di tengah-tengah sini. Sejak 2015 pabrik beliau di belakang sana. Dari mulai usaha merintis, terus buka dalam membangun satu usaha. Pesan yang disampaikan beliau bagi kita semua sahabat muda dimanapun berada, jangan pernah takut dalam membuka suatu usaha. Jadilah insan-insan pembuka lapangan pekerjaan.